Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan di pagi ini, di hari Minggu kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan di dalam kami bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, kami boleh mendapatkan satu kekuatan iman sehingga di dalamnya kami mampu untuk menjalankan kehidupan ini. Meskipun kehidupan ini begitu berat, di tengah-tengah masa yang begitu sulit, tetapi kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup untuk kami. Mampukan kami untuk melihat hidup ini dari kacamata Tuhan. Terlebih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Kiranya firman ini sungguh boleh meneguhkan iman kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini tema khotbahnya tentang visi hidup. Ya, saya mengajak kita semua melihat bagian dari firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Berbunyi demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu sekalian, orang yang kalau sudah sakit parah, bagaimana mungkin dia bisa melayani Tuhan? Benarkah demikian? Visi. Justru dalam keadaan seperti itu, kisah salib menginspirasi saya. Tempat tidur saya adalah mimbarku. Sesungguhnya seorang visioner tidak akan pernah mati. Jasadnya akan habis, tetapi gairahnya tidak. Orang yang menemukan visi hidup, orang yang menemukan tujuan hidup, pasti akan berkarya habis-habisan di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak menemukan tujuan hidupnya atau visi hidupnya, dia akan berusaha untuk memiliki segalanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia mau capai, apa yang dia mau pegang, sehingga segalanya dia berusaha untuk memiliki. Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak memiliki visi hidup di dalam hidupnya, saya umpamakan itu seperti seorang pelari, ya. Dia berlari ke sana sini tanpa tahu kemana garis akhirnya. Semakin dia berlari, semakin dia jauh. Tahu-tahu waktunya sudah habis. Dan dia masih ada di dalam area pertandingan dan belum mencapai garis akhir. Bapak Ibu sekalian, apa itu visi? Sehingga kita tidak terjebak seperti kisah pelari tadi. Ya, apa itu visi? Visi adalah melihat sesuatu yang jauh ke depan. Ya, melihat di mana orang lain tidak melihat. Melihat di mana orang lain belum sampai pemikiran seperti itu. Visi itu adalah melihat sesuatu yang jelas di depan mata dia. Maka itu, di dalam visi Tuhan, Tuhan sudah menaruh visinya di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6, ya, dia mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Bapak Ibu sekalian, Paulus sadar ajalnya sudah dekat, kematiannya sudah dekat. Maka itu dikatakan darahku sebagai persembahan. Paulus menunjukkan bahwa darahnya sebagaimana air dan anggur yang dipersembahkan para imam di mezbah di bait Allah. Perjalanan hidup Paulus selama hidup dia, Damsyik mengubah segalanya. Titik balik dia justru bertemu dengan Tuhan Yesus, menjadikan Paulus melayani Tuhan habis-habisan. Maka itu di dalam ayat yang ke-7, Paulus mengatakan lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa sekali. Ya, seorang yang bisa mengatakan ini
bukan pada waktu dia sudah mati. Tetapi justru yang berbicara ini adalah orang yang masih hidup di dalam kesadaran dia. Dan dia tahu perjalanan yang dia tuju, yang dia ukir, dia lakukan semuanya dengan baik. Bapak Ibu, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Poinnya yang pertama, mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah pertandingan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita semua ada di dalam arena pertandingan. Pertandingan hidup bukan jalan yang nyaman. Tidak ada karpet merah. Pertandingan hidup melewati penderitaan, kesulitan hidup, sakit penyakit, pergumulan, tetapi terus untuk berlari, maju sampai pada garis akhir. Bapak Ibu, saya bayangkan ya, di dalam pertandingan hidup ini, ya, saya bayangkan ketika ada 5 orang pelari, ya, memiliki satu visi, yaitu pertandingan itu harus diakhiri dengan yang baik, mencapai garis akhir. Di dalam satu pertandingan apa yang terjadi? Diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan pertandingan hidup dengan baik. Ternyata dalam waktu yang 5 menit itu, oleh 5 pelari, hanya 1 orang pelari yang bisa mencapai garis akhir. Lalu yang 4 pelari itu bagaimana? Dia masih berlari, dia masih berjuang, atau juga masih berlari, tapi dia berpikir, saya sudah tidak mampu, ya, maka dia sudah mulai pelan-pelan larinya. Yang lainnya ada saja yang berlari, tiba-tiba dia teringat sesuatu, ya, tapi sama-sama mereka mau berlari untuk mencapai garis akhir. Tetapi 4 orang pelari itu tidak mencapai garis akhir. Waktunya sama, 5 orang pelari dengan waktu yang sama. Stop semua waktu itu. Tapi yang berbeda adalah hanya 1 yang mencapai garis akhir, yang 4 tidak. Kenapa Bapak Ibu? Bedanya apa? Ya, ketika 1 orang berlari mencapai garis akhir, yang 4 tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Mengapa? Ya, tidak bisa sampai finishing well di dalam hidupnya. Bisa saja dia pada waktu dia berlari dia tidak menyelesaikan dengan baik, ya. Dia fokus kepada apa? Dalam hidupnya dia fokus kepada kemarahan, ya. Dia fokus kepada rasa tidak terima di dalam hidupnya. Dia merasa tidak adil di dalam hidupnya, ya. Dia merasa tidak diperlakukan dengan baik. Sehingga ketika dia berlari, fokusnya, visinya bukan kepada garis akhir, tetapi justru kepada kemarahannya. Sehingga semua menjadi sasaran kemarahan dia, termasuk dirinya, termasuk Tuhan. Ini tidak mudah, ya. Yang kedua, bisa aja waktu dia berlari, ya, fokus hidupnya bukan kepada visi garis akhir, tetapi fokusnya kepada kesedihan. Kesedihan dirinya, mengasihani dirinya. Aku adalah orang yang paling susah di dunia. Aku orang yang paling susah. Di masa pandemi seperti ini aku susah. Mau usaha apa? Gak bisa. Ini pasti begini, pasti begitu. Aku merasa tidak bisa apa-apa. Hanya fokus kepada dirinya, mengasihani diri, ya, ke dalam kesedihan, dan sehingga dia tidak bisa sampai finishing. Kemudian yang ketiga, bisa aja waktu dia berlari, ya, dia berlari di dalam nikmatnya dosa. Sebenarnya dosa itu nggak ada yang nikmat, ya. Nikmat cuma sebentar aja. Tapi sengsaranya itu loh yang tidak mudah, ya. Dia berlari di dalam genangan dosa. Dia berlari dalam ikatan dosa dan dia masih ada di situ. Sehingga ketika waktu itu habis, finish, waktu itu habis, pelari itu masih terikat di dalam dosa. Menyedihkan Bapak Ibu. Sehingga pada waktunya ketika jam kehidupan ini berhenti, ya, semua orang mau tidak mau harus selesai. Semua orang harus berpulang. Cuman yang membedakan adalah tidak semua orang menyelesaikan waktu dengan finishing line. Maka itu Paulus mengatakan di dalam visi dia menjalankan kehidupan ini. Dia katakan yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Ini visinya. Visi hidup orang percaya selagi masih hidup itu selalu berkaitan dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kepentingan Allah bukan kepentingan kita. Kehendak Allah tidak sama dengan kehendak kita. Secara umum ya, dalam masa pandemi begini, siapapun bisa kena sakit.
Ya, siapapun bisa kena sakit. Kita mau menjaga seperti apapun kita nggak tahu. Dalam keadaan yang seperti ini, siapapun tidak kebal dengan namanya penyakit. Saya seorang penderita kanker, saya pun tidak pernah membayangkan saya mengalami hal seperti ini. Tetapi kalau kita melihat kepada visi Allah di dalam sakit kita, di dalam penderitaan, di dalam kanker, di dalam air mata, kesulitan, kalau orang yang melihat visi Allah di dalam hidupnya, maka dia tidak akan menyia-nyiakan sakit yang dia alami. Dia tidak akan menyia-nyiakan penderitaan yang dia alami. Kenapa? Karena justru itulah yang bisa membuat dia menemukan visi hidup yang jelas. Dan tidak bisa berhenti untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang hidup di dalam hidupnya. Bapak Ibu, visi hidup kita ketika kita masih berada dalam dunia ini harus berkaitan dengan Allah. Semuanya untuk kepentingan Allah. Semuanya untuk proyek kekekalan. Visi Allah itu jelas kepada kita. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini, visi Allah jelas. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini visi Allah. Allah dalam takhta yang mulia mau turun ke dalam dunia, menyelamatkan manusia, mencari manusia, menyelamatkan manusia. Ini visi Allah. Yesus datang ke dalam dunia supaya manusia bertobat di dalam hidupnya. Manusia berbaik dan mencari Allah. Maka itu Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Aku mendapatkan visi Allah di dalam hidupku. Dan aku menyelesaikan pertandingan hidupku dengan baik. Ini visi. Visi orang percaya selagi masih hidup selalu harus melihat kepada Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kemudian kalau orang yang tidak punya visi, ya, orang yang menjalankan hidup ini gak punya visi, maka dia hanya sekedar menjalankan hidup. Hanya sekedar menjalankan hidup. Tetapi beda. Orang yang berhidup dengan visi akan menghidupi hidup sendiri. Akan menghidupi hidup itu sendiri. Bapak Ibu, hidup itu mahal. Hidup itu singkat. Hidup itu berharga. Orang yang pernah mengalami divonis dokter, hidupmu tinggal hitungan bulan, tinggal hitungan tahun, tinggal hitungan hari, akan lebih memaknai hidup di dalam hidupnya. Maka itu Bapak Ibu, Paulus mengatakan mengakhiri pertandingan dengan baik, karena dia tahu hidup itu ada sesuatu yang perlu diperjuangkan di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, Paulus bilang apa? Yang kedua dia bilang, aku telah memelihara iman. Ya, apa itu iman? Orang yang punya visi, seperti saya bilang tadi, dia melihat sesuatu jauh ke depan. Sehingga apa yang dikerjakan dalam dunia dia tahu. Dia menyelesaikan semua pertandingan dengan baik karena dia melihat kepada finish itu, garis akhir. Kemudian yang kedua adalah ketika dia hidup dalam dunia, dia harus memelihara iman. Iman itu harus dipelihara. Iman itu bisa goyah. Iman manusia bisa hilang. Iman bisa salah mengerti. Sehingga posisi Tuhan digeser dengan apa? Diri sendiri. Itu bukan iman. Iman itu adalah ketergantungan hidup kita total di hadapan Allah. Itu iman. Selama saya masih hidup di dalam dunia ini dan saya masih memakai kemampuan saya dalam menjalankan hidup, itu bukan iman. Iman adalah satu ketergantungan hidup kita total di hadapan Allah. Hari esok aku nggak tahu. Nanti pun aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah aku taat kepada kehendak Allah di dalam hidup. Abraham waktu Tuhan suruh tinggalkan rumahnya, tinggalkan tempatnya, tinggalkan keluarganya, keluarga besarnya, tinggalkan masa kecilnya. Untuk apa? Untuk pergi kemana? Ke tempat yang Tuhan janjikan. Di mana?
Abraham hanya melihat padang gurun, ya, tidak ada satu bayangan di dalam diri Abraham. Dia melihat tempat yang dijanjikan, di mana semua hanya hamparan padang gurun. Tetapi Abraham di dalam hidupnya, dia taat kepada Tuhan. Dia melihat visi Tuhan, dia menjalankan hidupnya. Apakah mudah? Sulit, ya, sulit. Apakah ada privilege buat dia, hak istimewa? Enggak ada. Dia harus meninggalkan rumahnya yang besar, kemudian hidup menjadi kontrak sana kontrak sini, ya, bahasa sekarang, pindah sana pindah sini, ya, pasang tenda, nanti dia mesti pergi lagi kemana? Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Itu iman. Bapak Ibu, Paulus dalam hidupnya memberitahukan kepada kita, aku telah memelihara iman kepada Tuhan sampai garis akhir. Memberitakan tentang Kristus sampai ke ujung bumi. Dan aku memelihara imanku sampai garis akhir. Kemudian ayat 8. Di ayat 8 dikatakan apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus melihat di dalam garis akhir, memelihara iman, itu tersedia sebuah mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran ini bukan terbuat dari plastik, ya, bukan terbuat dari daun, bukan terbuat dari barang-barang di dunia yang gampang hilang, gampang rusak, gampang karatan. Tetapi mahkota kebenaran itu bersifat abadi. Mahkota inilah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang yang percaya pada Kristus sampai pada garis akhir. Bapak Ibu sekalian, apa yang menggerakkan hidupmu saat ini? Apakah visi Tuhan? Atau apa? Apakah kemarahan? Apakah kepahitan? Apakah kekecewaan? Atau mengandalkan kemampuan diri di dalam hidup kita? Kemudian apa yang Anda lihat di dalam menjalankan hidup ini? Hidup itu apa bagi engkau? Apa visi hidup? Apakah Tuhan adalah visi hidup? Apakah Tuhan menjadi satu seluruh hidup kita, fokus kita, tujuan hidup kita, visi kita kepada Dia? Apakah kita siap kalau suatu hari Tuhan panggil kita pulang di dalam arena pertandingan dan kita waktu itu sudah tiba? Apakah kita siap berpulang dengan visi yang jelas selagi kita masih hidup dalam dunia ini? Dan apakah kita masih memelihara iman kita kepada Kristus sampai garis akhir? Kita berdoa pada Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau belajar, hati yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal-Mu setiap hari. Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan dalam dunia ini. Bukan reputasi, bukan kekuasaan, bukan jabatan, bukan masalah ekonomi. Tetapi lebih daripada itu, hal yang membanggakan bagi kami, ketika kami pulang, Tuhan mendapatkan kami setia. Tuhan, kiranya ini menjadi satu fokus visi hidup kami, selagi kami masih ada dalam dunia ini. Kami mau menjalankan hidup kami dengan waktu yang Tuhan percayakan. Kami mengerjakan semua proyek kekekalan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga ketika waktu itu tiba, kami boleh pulang dengan satu visi yang jelas, bahwa kami bersama dengan Tuhan. Dan kami masih memelihara iman kami, iman yang hidup kepada Kristus, iman yang sudah diuji, iman yang tetap berdiri meskipun guncangan, kesulitan, penderitaan, air mata datang silih berganti. Tetapi tidak ada satupun Tuhan yang bisa memisahkan kasih-Mu kepadaku. Terima kasih Bapa, biarlah pada hari ini
Kami boleh datang kepadamu. Kami mau Tuhan mengoreksi hidup kami. Biarlah hidup kami boleh hidup yang memiliki visi yang jelas di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.